Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, our students in English Academy Bengkulu, Malaysia? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menerima atau melanjutkan materi di lesson-lesson yang ada di English Academy Bengkulu, Malaysia. Alright, in this very great opportunity, we are going to talk about time, waktu. Jadi waktu merupakan hal yang very crucial, baik itu dalam segi speaking, ya, listening, writing, and reading. Karena hal ini pasti masuk atau materinya pasti akan selalu ada dalam topik-topik 4 skills tersebut. Right? Dalam time ini, ada banyak hal yang bisa kita pelajari atau kita aplikasikan. Yang pertama terkait waktu secara umumnya. Itu ada morning, itu akan bermanfaat ketika kita mengucapkan good morning, ya berarti selamat pagi, morning adalah pagi. Lalu ada noon, ya. Noon itu pertengahan, ya, pertengahan hari, sekitar pukul 12, ya, siang, ya. Lalu ada afternoon, afternoon itu setelah siang artinya, sekitar jam 1, good afternoon. Makanya ketika sekitar jam 1:30 kita akan mengucapkan good afternoon. Lalu ada evening, ya, evening itu malam, secara keseluruhannya malam. Jadi makanya ketika kita bertemu, kita akan mengucapkan good evening, bukan good night. Oke, karena kalau night juga malam, nah tapi implikasi kalau kita bilang good night, itu tandanya ketika kita sudah mau, pada malam hari mengucapkan good night, kita sudah mau berpisah. Atau misalnya mau mengucapkan selamat tidur, good night. Bukan good evening, tapi kalau untuk bertemu, good evening. Lalu ada midnight. Midnight itu tengah malam, ya. Lalu ada late night. Late night itu dini hari kalau bahasa Indonesianya. Dan lalu ada early morning. Early morning ini awal pagi, sekitar jam 5 pagi, setengah 6 itu early morning. Setelah itu balik lagi ke morning. Oke, lalu ada hal penting juga yang selalu kita pelajari dalam membahas time, itu adalah AM and PM. Apa itu? AM itu ketika kita, karena orang kalau misalnya di Inggris itu mereka tetap menggunakan misalnya pukul 13, pukul 14, tetapi mereka juga sering menggunakan AM dan PM ini. Jadi misalnya AM ini diucapkan atau diinikan ketika jam itu menunjukkan pukul 00 sampai 11:59 siang. Lewat dari itu jam 12 siang sampai hampir jam 12 malam itu adalah PM. Nah, jadi ketika misalnya kita nonton acara, saya dulu pernah juga ketika melihat acaranya tidak detail waktunya, saya melihat itu pukul 1 AM, saya lihat acaranya. Wow, saya bilang pertandingan bolanya berarti jam 1 siang. Saya waktu itu lupa melihat AM-nya. Maka dari itu ketika saya nunggu jam 1 siang, acaranya malah acara memasak, gitu, cooking show. Ketika saya cek lagi di internet, ternyata acaranya sudah malam tadi. Ternyata jam 1, ya 1 dini hari AM ini. Kalau 1 siang, seperti yang saya kira itu 13:00, itu adalah 1 PM seharusnya. Makanya dalam hal ini jangan sampai salah, ya. Lalu ketika kita menanyakan jam berapa, itu yang paling lumrah adalah what time is it? What time is it? Time ngomongnya, ya, bukan time, ya, tapi what time is it? What time is it? Jam berapa? Nah, sekarang jam berapa kita akan katakan? Yang paling gampang dan paling umum memang ketika kita misalnya mau mengatakan pukul 7:15 PM, berarti jam 7:15 malam, ya, ini. Nah, itu kita cukup mengatakan 7:15 PM. Atau misalnya kita katakan 19:15. So, yeah, they will understand. Mereka akan mengerti. Tetapi kalau bahasa lainnya yang lebih halus juga untuk dikatakan, biasanya rumusnya itu mereka akan mengatakan menitnya terlebih dahulu. Minute, lalu ada
hours di sini, hour, jamnya. Nah, maka di sini ada past. Ya. Nah, jadi kalau kita mau mengatakan itu rumusnya a quarter atau seperempat, ya. Quarter ini seperempat. A quarter past 7. Artinya jam 7 lewat seperempat dibalik. Oke. Rumusnya adalah dibalik. Nah, tetapi kalau misalnya teman-teman mau tetap menggunakan 7:15, it's alright, it's gonna be fun. So, itu akan sangat umum jika terjadi. Nah, lalu selanjutnya ada juga misalnya materi dalam time ini adalah hari, ya. Ada days. Ini juga masuk dalam materi time. So, untuk siswa-siswi English Akademi Bengkulu Malaysia level 1, menghafal hari wajib ya. Maksudnya untuk kita lanjut ke materi-materi lain, but at least teman-teman menghafal hari. Ya, hari seperti yang sudah mungkin teman-teman terbiasa menyebut di Malaysia dalam bahasa Inggris, itu ada Sunday. Mereka, they gonna be start from Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Oke? Tolong dihafal untuk hari. Lalu ada month, ada bulan. Ya, ada January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Lalu ada tahun. Tahun tadi seperti yang sudah kita sempat bahas tadi di materi sebelumnya, di materi numerals, ya. Biasanya menggunakan and ketika setelah kita menggunakan thousand, misalnya 1021. Atau misalnya di Malaysia biasa menyebut 2021. It's ya benar, tapi lebih baiknya jika kita menggunakan ya 2021. Ya, jadi misalnya juga ditanya yang paling sering kita mengucapkan tahun itu ketika ditanya kelahiran. Kapan lahir misalnya, your birthday. Misalnya, kalau birthday saya adalah boleh ini dulu ya, tanggal dulu boleh 15 December 1990. Atau boleh juga bulan duluan, December 15 1990. Okay, so how about your birthday? Ya, diucapkan birthday-nya kapan? Alright, good. Oke, untuk materi time, teman-teman boleh mengerjakan lagi, explore lagi dengan mengerjakan exercise yang ada di modulnya. Nanti jika terdapat pertanyaan, teman-teman semua bisa discuss dengan para tutor yang ada di Penang, Malaysia. I think that's all from me. Thank you very much for your attention. Gonna be see you in next video. Bye.